Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo, edisi hari Selasa tanggal 26 November 2024. Mari sebelum kita akan kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang masih memberikan kami kesempatan untuk hidup dan menjalani semua yang ada di hari ini. Kami mau kembali pada apa yang menjadi kekuatan dan dasar hidup kami, yaitu firman Tuhan, yang selalu menghibur dan memberikan kami kekuatan serta pengharapan. Terima kasih Bapa, kami membutuhkan firman-Mu untuk menjadi satu-satunya kompas kehidupan kami yang paling tepat dan benar, menunjukkan kemana arah hidup harus kami tapaki. Kami mohon hikmat-Mu demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati. Amin. Bapak Ibu dan saudara, firman Tuhan terambil dari Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyehatkan badan. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Firman Tuhan yang tadi kita baca berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dunia modern seperti sekarang ini banyak sekali cara-cara menenangkan diri. Ada yang dengan meditasi, ada dengan yoga, ada dengan journaling, mengolah rasa, mengolah pikiran dalam bentuk tulisan, begitu ya. Ada banyak sekali metode untuk membuat hati tenang. Tentu beragam metode itu dikenal sebagai sebuah cara untuk membuat kita dapat mengelola setiap rasa, setiap pikiran untuk menjadi satu katarsis tempat yang baik untuk kita mengenali emosi kita. Namun ternyata jauh sebelum itu firman Tuhan mengatakan hal yang senada atau serupa. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ternyata hati yang tenang itu sangat mempengaruhi kondisi badan kita. Tadi sudah kita baca bersama-sama ya bahwa Amsal 14 ayat 30 mengatakan hati yang tenang menyehatkan badan. Suasana hati, suasana pikiran yang tentu tidak serta-merta selalu tenang, tetapi ketenangan itu diperoleh dari kesadaran untuk terus mengelola segala badai, segala sukacita dengan semua model-model yang tadi disebutkan, atau Bapak Ibu dan saudara-saudara punya model-model yang lain. Ternyata ketenangan hati yang kita kelola hari demi hari, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh itu ngefek ke badan kita Bapak Ibu. Badan kita dapat menjadi lebih sehat. Badan kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat pintar, yang sangat dapat merekam dengan cepat apapun yang sedang kita kelola dalam tubuh kita, dalam perasaan kita, dalam hati kita. Oleh karena itu, firman Tuhan tadi katakan bahwa ternyata hati yang tenang itu connect ke badan yang segar, ke badan yang sehat. Firman Tuhan hari ini meyakinkan kita bahwa ternyata lawan kata dari ketenangan hati adalah salah satu penyakit hati nih yang dinamakan dengan iri hati. Iri hati dikatakan sebagai salah satu penyakit yang mematikan. Iri hati, sadar atau tidak, dimulai dari perasaan gak bisa tuh lihat orang lain senang. Gak bisa tuh lihat orang lain berhasil dan merayakan keberhasilannya. Gak bisa tuh ikut mengapresiasi dan juga bangga terhadap keberhasilan orang lain. Seringkali di media sosial kalau kita nggak kritis, kita bisa saja ingin membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Seringkali kalau kita nggak kritis juga, kita kurang bisa mengapresiasi segala kebaikan yang mungkin saja rekan-rekan kita lakukan, atau pasangan, atau anak-anak, atau siapapun itu. Dan juga kita seringkali mengkritik orang lain. Itu adalah salah satu penyakit hati yang membuat hati kita tidak tenang. Dan ingat, itu ternyata ngefek banget ke badan kita. Nah, salah satu cara untuk mempunyai hati yang tenang adalah mengelola hati kita untuk dijauhkan dari rasa iri hati. Jika rasa iri hati itu sedang hinggap dan sebagai manusia biasa kita mungkin saja sangat mungkin merasakannya, ingat bahwa ketika kita
merasakan iri hati, kita bisa mengelolanya dengan ikut senang pada hal-hal baik yang terjadi di sekitar kita. Ikut bersyukur, ikut lega, ikut bersemangat, ikut berbahagia. Dengan itu, salah satu hal yang dapat kita nikmati adalah ketenangan hati. Tidak mudah merasa terancam, tenang, senang melihat apa yang baik yang terjadi di sekitar kita. Hati yang tenang itu menyehatkan badan, menyegarkan badan. Tetapi iri hati adalah penyakit yang mematikan. Yuk kita punya hati yang tenang dengan cara mengelola hari demi hari. Setiap rasa yang ada dengan firman Tuhan yang menolong dan mengingatkan kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk cara Tuhan mengingatkan dan mengajar kami betapa hati kami sangat berpengaruh pada apa yang kami rasakan di tubuh kami saat ini. Biarlah dengan sadar kami terus berjuang dan bekerja keras untuk mengelola ketenangan hati kami dan bersandar pada pengharapan dan iman kami kepadamu. Tolong kami, bantu kami, temani kami dalam mengelola hati kami sehingga sungguh kami dapat merasakan ketenangan dan kesegaran tubuh hari demi hari dalam menjalani setiap tantangan hidup yang harus kami hadapi. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati.